kembali untuk review tentang padi. Ini review padi yang ini akan saya review. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Yang ini adalah untuk pembanding, ini mau saya review. Tapi kali ini review saya tidak untuk varietas baru. Ini adalah varietas yang cukup lama, sudah cukup lama sekali, sudah dirilis. Dan ini saya menanam yang ketiga kalinya saya tanam. Jadi padi yang ada di sebelah kanan saya ini, yang sobat lihat sekarang ini, padi yang ini adalah padi Inpari Marem, atau yang biasa dengan kalau kode nomornya adalah 50. Jadi padi ini sudah dirilis pada akhir tahun 2020 dan baru di SK-kan secara resmi pada tahun 2021. Jadi saya sudah menanam padi ini. Jadi saya nggak terlalu detail menjelaskan tentang padi ini karena saya sudah buat videonya sebelumnya tentang padi Marem ini. Jadi kalau sobat tani yang belum lihat atau ingin lihat, linknya saya letakkan di deskripsi di bawah atau mungkin muncul di bagian atas di sini. Mungkin ya, kalau enggak ya cari aja di deskripsi di bawahnya. Jadi saya video kali ini saya cuma mau memberikan penjelasan secara sekilas saja tentang performa padi ini yang sudah kurang lebih hampir 4 tahun dari rilis, 5 tahun dari rilis, 4 tahun dari SK. Inilah yang sekarang tanam ulang untuk Inpari Maremnya. Tujuan saya ya sama seperti dulu, bahwa ini adalah padi yang ya untuk menggilir varietas aja. Sorry, cuacanya panas banget di sini. Panas dalam arti bukan mataharinya yang terik, tapi apa ya bahasanya tuh, kalau saya bilang ongkep, sumuk ya, sumuk. Jadi nggak enak banget, nggak enak banget. Perbanyak minum air putih, sobat, biar nggak terlalu tidak dehidrasi. Kembali ke soal padi ini. Jadi yang di tempat yang saya ambil take video ini adalah titik pertama dengan luasan 2.500 meter persegi. Titik kedua juga sama 2.500, ketiga juga sama 2.500, semua saya bagi untuk 2.500 meter persegi. Untuk memperkenalkan kepada petani bahwa kalau dulu kan paling banyak kan Sierang yang mendominasi. Terus saya saya memperkenalkan Inpari Marem. Sekarang 32. Nah, ini sebelah kiri saya ini 32. Ini petani yang lain ya 32. Nah, saya mencoba membuat pembanding dengan Inpari Marem. Tujuannya ya menggilir varietas aja. Musim tanam kali ini untuk Inpari Marem ini di tempat saya masuk pada masa gadon. Masa gadon itu adalah masa penghujan, berarti penanaman pada bulan Desember. Jadi sekarang take video ini saya ambil padi yang di sebelah kanan saya ini, Inpari Marem ini umurnya 95 hari. Jadi 5 hari lagi kita akan panen. 5 hari lagi kita akan panen. Semoga tidak ada kendala selama 5 hari ke depan, karena angin, hujan, curah hujan yang tinggi itu yang paling saya takutkan. Jadi kalau ya semoga aja nggak roboh, karena memang tipikal Inpari Marem itu adalah padi yang kuat. Jadi kalau sobat tani sudah lihat video saya sebelumnya tentang Marem, itu adalah padi yang kokoh sekali. Jadi dia untuk menahan musim hujan itu sangat bagus. Terlihat sekali perbedaan, kan antara bentuk daun benderanya, dia agak naik ke atas tapi tidak terlalu tinggi. Jadi dia agak miring ke samping seperti ini. Perbedaan dengan varietas yang sudah umum ditanam petani untuk Inpari 32 adalah dari bentuk tanamannya. Jadi figurnya jelas berbeda sekali figurnya. Inpari Marem lebih tinggi. Jadi di data yang terbaru ini, pengukuran 3 hari yang lalu, itu tinggi tanaman tuh 100 cm, 105, ada yang 110 tertingginya. Jadi dari pangkal sampai ke ujung daun benderanya ini tingginya segitu. Jadi masih masuk toleransi lah dengan ketinggian segitu untuk di masa musim penghujan. Beda dengan Inpari 32, itu dia lebih pendek, kalau nggak salah Inpari 32 sekitar 90 sampai 95 cm ketinggiannya. Jadi dia lebih ya cukup tahan lah dengan hujan juga. Sama Marem juga tahan juga dengan hujan. Nah, untuk
tahun ini sama anakan produktif saya juga menghitung rata-rata di sini ya sekitar 19, 20, 22, 25, terbanyak 27 terbanyak untuk anakan produktifnya. Ya segitu masih buat saya sih tolek, is oke lah, tidak ada masalah. Berarti untuk mencari potensi hasil 7-8 ton ya kita masih ngejar. Tapi ada tapinya, musim ini padi yang sobat tani lihat di sebelah kanan ini, saya nggak yakin tahun ini itu memperoleh hasil yang optimal. Dapat maksimal aja udah syukur-syukur. Karena apa? Karena curah hujan yang cukup tinggi sekali. Tahun ini luar biasa curah hujannya. Kedua, serangan hama dan penyakitnya luar biasa. Jadi awal penanaman serangan terkuatnya adalah ulat dan kupu-kupu. Lalu serangannya luar biasa, dihajar terus. Jadi banyak beberapa titik di luar ini yang sudah panen itu semuanya kena sundep dan beluan semua. Jadi ininya sundep beluan tuh istilahnya di sini yang tidak ada isinya, putih atau coklatan, dia berdiri seperti ini. Jadi dia istilahnya petaninya terlambat untuk mengantisipasi di fase kedua dan fase ketiganya. Jadi kalau sudah kena terlambat ke fase kedua ketiganya dan sudah keluar dan dia sudah beluan, nggak ada isinya, ya sudah nggak ada obatnya. Kalau itu kosong dah, sudah nggak ada obatnya, ya udah sayonara, kita tunggu musim depan berikutnya. Serangannya cukup kuat. Kedua, kresek, luar biasa kresek serangannya di sini. Jadi kalau sobat tani ingin tahu nanti ya, nanti saya akan putar kameranya. Lokasi sawah saya ini yang titik pertama ini, itu di sebelah kanan saya itu pantai. Itu pantai sudah. Jadi dekat sekali dengan posisi pantai. Nah, pantai itu posisinya di selatan. Jadi angin kemarin itu betul-betul luar biasa. Jadi semua varietas di sini dihantam semuanya sama kresek. Nggak ada satupun yang lolos. Semuanya tidak ada yang lolos. Ya, saya dan dengan petaninya berusaha lah gimana untuk menahan, gimana hijau daun ini tetap bertahan. Karena hijau daun ini itu sangat penting untuk proses pengisian bulir padinya. Yang ketiga, serangan yang cukup mengagetkan di sini adalah tikus. Cukup mengagetkan. Jadi ada hamparan ini kalau tempat saya duduk sekarang ini sampai di bawah sana ada beberapa petak, ada beberapa ya spot-spot lah, itu ada serangan. Tapi bisa dikendalikan karena untuk serangan hama ini itu ada pihak lain yang mengurusi, yang punya kewenangan lah istilahnya seperti itu. Jadi sudah dikendalikan. Jadi ya astungkara lah, aman seperti itu. Yang keempat, itu adalah serangan pada waktu posisi mulai pengisian gabah. Jadi sekitar usia berapa? 80-an, 80, 70, 80-an pengisian gabah, pengisian malai akan dimulai. Ada serangan warna coklat. Itu yang membuat saya terkejut. Jadi mungkin perubahan cuaca yang begitu hujan intensitasnya terlalu tinggi, mendadak keesokan harinya berubah menjadi panas. Jadi berkelanjutan panasnya kurang lebih 1 minggu lah. Satu hujan kembali panas lagi. Akhirnya itu dah terdeteksi ada beberapa warna coklat. Akhirnya ya secepatnya kita kendalikan secepatnya dan ya astungkara lah. Untung lah selamat. Seperti yang sobat tani lihat sekarang ini. Jadi bulirnya sudah mulai menunduk semua, sudah aman. Kita cuma tinggal menunggu aja. Jadi saya tidak tahu untuk hasilnya, saya masih menunggu rilis terakhir untuk hasilnya di mana panen real yang saya pergunakan. Jadi menunggu dipanen dulu total, baru satu ditimbang gabahnya dan dibagi luasan lahannya. Ya itu yang mungkin beberapa mau saya sampaikan, poin-poin yang untuk Marem kali ini. Dan yang paling penting posisi sekarang ini adalah dimana saya dan petaninya itu menjaga warna daun ini dah. Ini dah warna daun bendera ini dah. Warna daun bendera ini dimana kalau di BWD itu bisa di skala 4, itu kita bertahan di angka skala 4, menjagalah di situ. Nah, untuk menjaga daun bendera ini sampai di skala 4 dengan stabil ya, intensivitas pemeliharaan dari awal mulai usia 40, 50, 60, 70 itu lebih intensif dalam salah satunya adalah mengendalikan jamur yang
biasanya blas, apalagi blas terus bercak-bercak itu kita kendalikan agar seperti ini ya sobat, yang sobat tani lihat sekarang ini dah. Jadi warna daun benderanya dia tetap seperti ini sampai, semoga ini bertahan sampai akhir panen, karena lagi 5 hari kita akan panen. Tuh kadar amilosa rasa nasi ya, terutama rasa nasi. Marem Inpari marem ini itu kadar amilosanya di kisaran 25,6% lah. Jadi dulunya marem ini kan di-create itu dengan persilangan dengan Cisanta. Varietas Cisanta itu varietas padi yang udah lama sekali. Itu di-create dengan beberapa galur dari Sierang. Galur dari Sierang di-create menjadi seperti ini. Kalau yang saya tanam dulu pada waktu saya menanam pertama kali, hasil dari Inpari marem ini luar biasa, bisa optimal. Tapi saya nggak tahu musim ini, saya nggak tahu. Tapi soalnya apa? Karena pada waktu saya nanam dengan yang ini sekarang saya tanam itu beda musim. Saya waktu itu menanam pada musim kemarau. Itu sekitar berapa? 4 atau 5 tahun yang lalu lah saya sudah menanam padi ini. Itu ada di musim kemarau. Nah, ini sekarang di musim penghujan. Jadi saya ingin lihat. Nah, di beberapa titik sobat tani seperti yang ada di lokasi sekarang saya ini, untuk padi marem yang ini itu saya berikan tambahan pupuk fosfat. Ini ada tambahannya. Ini adalah salah satu cara saya ingin menguji bagaimana pengaruh fosfat terhadap marem ini di musim penghujan, terutama di musim penghujan. Apakah hasilnya lebih bagus? Apakah sama saja? Karena saya juga ada yang menanam Inpari marem juga non tambahan dari pupuk fosfatnya untuk di dasarnya. Saya ada tidak menggunakan, tapi ini saya menggunakan. Sekilas saya perhatikan, kalau sekilas ya saya perhatikan perbedaan jumlah anakan di pangkalnya ini itu ada sedikit perbedaan antara non penambahan fosfat dengan yang menggunakan fosfat, ada perbedaan. Tapi itu tidak terlalu signifikan sekali sih. Saya lebih cenderung ke hasilnya. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa nanti ya. Nanti akan saya share juga videonya. Mungkin saya lanjutkan aja dengan video ini, saya gabung menjadi satu untuk share-nya. Terus satu lagi, maaf, ini disclaimer untuk para sobat tani. Gunakan video yang saya sampaikan sekarang ini hanya sebagai referensi aja. Jadi ini bukan video bahwa kalau Anda menanam Inpari marem hasilnya bagus, menambahkan ini bagus, hasilnya pasti seperti ini. Tidak, pasti beda. Jadi apa yang saya tanam di sini, berapa hasil yang saya peroleh itu bisa berbeda sekali dengan kalau sobat tani menggunakan varietas yang sama menanam di tempat sobat tani. Termasuk performance vigor bentuk tanaman seperti ini itu belum tentu sama yang sobat tani lihat sekarang ini dengan nanti yang kalau sobat tani tertarik mau menanam ini lagi, mungkin tempat sobat tani ada jual benihnya, silakan tanam, belum tentu sama. Jadi sesuaikan dengan apa yang sudah ada di wilayah sobat tani. Jadi jadikan video ini hanya sebagai istilahnya itu kayak sekedar berbagi info lah. Ya, referensi berbagi info, ya melihat jenis varietas yang berbeda dari tempat sobat tani lah, seperti itu. Atau tanyakan kepada PPL atau siapa aplikator di daerah sobat tani untuk kalau sobat tani ingin menanam Inpari 50. Jadi beberapa tips yang ingin saya sampaikan bahwa Inpari marem ini itu tidak tahan dengan perang batang coklat biotip 2 dan 3. Dia tahan dengan perang batang coklat biotip 1. Yaitu itu salah satu tips yang harus sobat tani pahami. Kedua, ini yang beberapa sih, tapi ya saya nggak tahu tempat kalau sobat tani bagaimana. Respon Inpari marem terhadap pupuk nitrogen, terutama urea, tidak terlalu berlebih-lebihan. Cukup standar aja. Justru Inpari marem ini lebih memerlukan unsur dari fosfat, dari kalium dan kalsium. Itu yang lebih diperlukan. Jadi kalau sobat tani ingin menanam, coba perhatikan unsur yang barusan saya sebutkan tadi itu. Itu ya saya sudah berapa kali menanam, saya mengamati ada beberapa yang ya tidak terlalu mencolok lah, tidak terlalu signifikan sekali lah dengan
penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi yang terlalu banyak sekali. Itu yang mau saya sampaikan untuk review ya. Sorry, ini kan review hari ini. Apalagi yang mau saya sampaikan, gabah permalai, betul, jumlah gabah permalai yang saya hitung untuk hari ini saya ambil secara random aja ya, secara acak, saya random, saya tidak menentukan titiknya, saya buat random aja. Saya pakai berapa tadi, 20 titik saya ambil, saya hitung itu rata-rata ya, rata-rata di angka 150, 160, 150 atau 60 antara segitu per malai, bulir permalainya, 150 160 itu rata-rata. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang ya, itu kan performa tanaman kan, ini kan banyak jumlahnya, jadi belum tentu performanya bisa sama semua, tapi rata-rata segitulah. Itu sudah mumpuni sekali untuk mencapai level 8 bahkan mungkin 9 ton bisa mencapai dengan jumlah bulir permalai. Tinggal kita lihat beratnya, karena ini akan dipanen nanti akan dijual itu secara berat ini, jadi akan ditimbang, jadi bukan dijual secara borongan, enggak, kita timbang dulu, kita biar tahu hasilnya berapa untuk GKP-nya itu hasilnya berapa. Sebagai penutup ya, untuk video ini sebagai penutup bahwa karya ini, padi ini, penanaman kali ini, semuanya yang ada, apapun hasilnya hari ini, itu saya persembahkan karya padi ini itu untuk teman, seorang sahabat yang sudah berpulang 2 tahun yang lalu. Beliau adalah salah satu pemulia yang meng-create padi ini, salah satunya. Beliau adalah Profesor Dr. Heni Savitri. Jadi beliau seorang sahabat dan teman yang sangat luar biasa sekali, salah satu pemulia terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, salah satu pemulia padi yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Jadi ini padi ini saya persembahkan untuk beliau yang sudah berpulang 2 tahun yang lalu. Ya, semoga beliau melihat, kita nggak ada yang tahu, dan karya-karya beliau untuk padi masih banyak sekali. Nanti saya akan berusaha mereview kembali beberapa karya-karya dari beliau, padi-padi yang beliau create sebagai pemulia. Cakep-cakep luar biasa. Salah satunya sudah pernah saya upload videonya, ada linknya ada di bawah ini. Nanti kalau mau lihat silakan, itu salah satu padi beliau juga. Ini yang kedua yang saya review, padi beliau juga. Nanti yang mungkin berikutnya akan ada lagi, tempatnya agak jauh dari sini, itu padi beliau juga tapi jenisnya varietasnya berbeda. Mungkin nanti akan saya buatkan review kembali, semoga cuaca memungkinkan seperti itu. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan untuk review padi kali ini. Sebetulnya nggak cocok review ya, karena kan ini pengulangan, tapi nggak apa-apa dah, saya sebut review aja untuk Impari Marem. Semoga Sobat Tani puas dan terima kasih Sobat Tani sudah mau menonton. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, saya sedang membutuhkan viewer, tolong dibantu. Terima kasih Sobat Tani, sampai jumpa di review padi berikutnya. Salam satu Malai, see you.